4, 3, 2, 1, go! Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 98. Keesokan harinya. Triring, 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 triring. Halo? Jawab Charzo mengangkat ponselnya dalam keadaan mengantuk. Tuan, sepertinya sedikit ada masalah dengan perusahaan kita. Terdengar suara sekretaris Yuda yang sedikit khawatir. Ada apa? Tanya Charzo duduk di sandaran ranjang sambil memegang perut Clara. Tadi malam terlihat ada orang yang mencurigakan masuk ke dalam perusahaan kita. Sepertinya dia sudah mengambil sesuatu, ucap sekretaris Yuda. Lalu di mana penjaga? Dari yang aku lihat di kamera CCTV, ia menyemprotkan gas bius membuat para petugas pingsan, lalu masuk ke dalam dan membawa sesuatu, jawab sekretaris Yuda. Begitu ya? Aku akan periksa nanti. Lalu bagaimana dengan penjaga? Apa mereka sudah sadar? Tanya Charzo. Sudah, tapi saat pagi tiba dan langsung melapor padaku. Oh begitu ya. Jadi bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Charzo. Aku sudah agak mendingan, tapi mau jalan masih sakit. Mungkin beberapa hari lagi akan sembuh, jawab sekretaris Yuda. Baiklah jika begitu, tetap jaga kesehatan, aku akan memeriksanya sekarang, ucap Charzo. Baik tuan. Charzo pun memutuskan panggilannya. Ia berpikir siapa yang sudah merencanakan ini semua. Sayang, Mas mau ke perusahaan dulu ya. Kamu kalau nggak ada urusan jangan keluar ya, ucap Charzo. Iya, tapi aku masih mau tidur, aku masih mengantuk, ucap Clara. Ya udah, nanti mana tahu ada yang datang, 2 pekerja ibu-ibu ke rumah kamu terima ya, soalnya Mas udah cari orang untuk mengurus rumah dan mengurusmu, ucap Charzo. Oh iyalah, apa mereka langsung kerja? Tanya Clara. Terserah kamu, mau mereka kerja kapan, lebih cepat lebih baik biar ada temanmu di rumah. Ya udah Mas mau mandi dulu, ucap Charzo mencium pipi Clara. Ia pun bangun dan mencabut cas robotnya. Kamu juga tolong jagain nyonya di rumah ya, tolong perhatikan orang yang datang ke rumah juga, ucap Charzo. Baik tuan. Charzo masuk ke kamar mandi dan ia pun segera mandi, lalu bersiap-siap. Sayang, Mas pergi dulu ya, ucap Charzo mencium kening Clara yang masih tidur. Charzo pun beranjak dari kamarnya dan menuju mobilnya. Mobil pun melaju di jalanan menuju perusahaannya. Tak lama kemudian ia pun sampai, terlihat di sana para pegawainya ada di sana. Tuan, ucap mereka menundukkan kepala memberi hormat. Jadi bagaimana? Apa yang kalian temukan? Tanya Charzo. Peralatan di dalam ruangan kita dicuri, itu adalah kotak hitam, jawab Z. Tuan, apa masalah ini tidak dilaporkan ke polisi? Saran Hadi. Tidak usah, biar aku sendiri yang akan menyelesaikannya, ucap Charzo menatap ruangan itu. Kami akan membantu mencari siapa pencurinya tuan, ucap mereka. Tidak usah, biar aku sendiri yang akan mencarinya, ini adalah waktu libur kalian, jadi bersenang-senanglah, jawab Charzo. Tapi, Anda sendiri tetap bekerja, bagaimana kami bisa tenang, ucap mereka yang perhatian. Nikmati saja waktu kalian, aku bisa memburunya sendiri, berikan aku rekaman pelakunya, aku akan mencari identitasnya, pinta Charzo. Mereka pun mengirim rekaman CCTV itu ke ponsel Charzo. Oh ya, kalau kalian ingin bantu aku, kalian bergantian melihat para pekerja yang membangun gedung ini, ucap Charzo. Baik tuan,
ucap mereka bersamaan. Charzo pun kembali masuk ke dalam mobilnya dan melihat pria yang ada di kamera tersebut. Episode sebelumnya. Bab 97. Episode berikutnya. Bab 99. Gunakan poin untuk mendeteksi identitas pria di kamera. Pendeteksi identitas diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 50 poin. Sisa poin Anda 450 poin. Memindai. Proses. Selesai. Nama, Mardi. Umur, 34 tahun. Status, lajang. Jenis kelamin, pria. Alamat, Jalan Harum Manis nomor 30. Charzo menyimpan ponselnya ke dalam saku jasnya. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo pun mencari lokasi alamat rumah tersebut dan ia pun melihat sebuah titik mereka yang berjalan. Charzo menyipitkan matanya karena titik merah itu bergerak, tidak mungkin rumah itu berjalan. Charzo pun melajukan mobilnya di jalanan mengikuti titik merah yang dilalui oleh titik merah tersebut. Charzo menambah kecepatan mobilnya agar cepat mencapai titik merah tersebut, jika dipikirkan jarak mereka sudah sangat jauh. Gunakan poin untuk memodifikasi mobil menjadi super cepat. Super cepat diaktifkan. Memuat. Loading. Mulia. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 50 poin. Sisa poin Anda 400 poin. Tiba-tiba saja mobil Charzo melesat di jalan dengan kecepatan tinggi. Wah, ini sangat cepat, puji Charzo. Charzo hanya perlu menyetirnya saja. Mobil Charzo yang kelakuannya tak biasanya itu bahkan lewat di lampu merah pun mereka tak sadar, yang lewat itu bagaikan bayangan sekilas, terlihat di kamera pengawas lampu lalu lintas. Ini apa yang lewat? Apa jangan-jangan? Ucap salah satu petugas polisi yang sedang memantau kamera CCTV yang dipasang di lampu lalu lintas itu. Ia merasakan merinding luar biasa. Tak lama kemudian, jarak antara Charzo dan titik merah itu tidak terlalu jauh, dan akhirnya Charzo pun bisa mengejarnya. Rupanya titik merah yang bergerak tersebut adalah sebuah mobil yang pergi ke luar kota. Karena Charzo sudah melewati batas kotanya dan kota sebelah dengan jarak yang cukup jauh. Charzo pun menambahkan kecepatan mobilnya lagi lalu berhenti di depan mobil yang dikejarnya secara mendadak. Mobil itu pun terpaksa menabrak belakang mobil Charzo karena tak sempat mengerem. Charzo pun keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil tersebut. Duk, 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 buka pintunya. Teriak Charzo menggedor-gedor pintu mobil. Akan tetapi, orang yang ada di dalam mobil tidak mau keluar. Hei, keluar kamu! Teriak Charzo. Perlahan-lahan kaca mobil itu terbuka. Ada masalah apa? Tanya pria itu yang memakai topi hitam dan serba hitam. Charzo menangkap kerah baju pria itu lalu menariknya keluar dari mobil melalui kaca jendela lalu memasukkan pria itu ke dalam mobilnya. Charzo juga mengunci pintu mobil dari dalam. Hei! Apa-apaan ini? Kita tidak punya masalah. Teriak pria itu berusaha membuka pintu mobil tapi itu terkunci amat kuat. Oh, tidak punya masalah ya?
Siapa bilang kita tidak punya masalah? Mardi, yang berusia 34 tahun, status lajang yang tinggalnya di Harum Manis nomor 30. Apa aku salah? Tanya Charso. Pria itu terdiam dan tampak heran dengan ucapan Charso. Kau dari mana tahu identitasku? Tanya pria itu terbelalak. Dari mana itu tidak penting, yang terpenting benda yang kau curi dari perusahaanku itu lebih baik kau kembalikan, itu tidak berguna juga untukmu atau mungkin kau sudah bekerja sama dengan orang lain. Tebak Charso. Episode sebelumnya. Bab 98. Episode berikutnya. Bab 100. Aku tidak akan mengatakannya. Tidak akan. Cepat keluarkan aku. Teriak pria itu yang berusaha membuka pintu mobil Charso. Kau jika tidak ingin mati maka katakan yang sebenarnya, atau aku tidak akan membiarkanmu mati tapi membuatmu menderita bahkan kau sendiri yang akan bunuh diri. Ancam Charso. Heh. Siapa takut? Aku bahkan rela mati sekarang. Buat aku memberitahumu, tidak akan pernah. Seru pria itu bersikeras. Oh, begitu ya, baiklah, akan kutunjukkan rasanya ajal akan menjemput, ucap Charso. Aku tidak akan takut, ucap pria itu ketus. Baiklah, ayo kita mati bersama, ucap Charso yang pandangannya fokus ke depan. Charso pun menahan kecepatan mobilnya lalu ia menabrakkan mobil itu di pembatas jalan. Charso juga menabraknya di tiang listrik. Ia juga menabrak mobil tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan membuat guncangan yang dahsyat. Hei, kau sudah gila ya? Kenapa kau lakukan ini? Teriak pria itu memegang sabuk pengaman dengan kuat. Kenapa? Kau bukannya tidak takut mati? Ya sudah kita mati dengan cara seperti ini saja, biar matinya ada rasa tegangnya dulu, jawab Charso santai. Maksudku bukan mati seperti ini. Aku mah kematian yang langsung. Bukan mengalami hal tegang begini, ucap pria itu was-was. Terserahku mau kau mati seperti apa, jawab Charso yang lagi-lagi menambah kecepatannya dan ia juga sengaja salah jalur. Hei! Jika seperti ini kau juga akan mati. Teriak pria itu ketakutan saat itu ada mobil besar dari arah depan. Hei! Cepat menghindar! Teriak pria itu mencoba meraih setir mobil agar ke samping jalan, tapi Charso malah mempertahankan setir mobilnya dan terus menginjak gas. Berhenti! Berhenti! Aku katakan! Aku katakan! Teriak pria itu dengan kencang, saat sedikit saja jarak antara mobil Charso dan mobil besar itu, Charso langsung membanting setir di pinggir jalan. Pria itu pun lega duduk dengan tenang. Charso kembali melajukan mobilnya lagi. Hei! Apa kau ingin lakukan? Teriak pria itu kaget. Kali ini Charso membawanya mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Hei! Kau ini ingin kemana? Teriak pria itu. Dari tadi kamu berisik terus, karena kamu ingin mengatakannya maka aku akan membawamu ke tempat aman, jawab Charso masuk ke tempat yang sepi, di sana banyaknya semak-semak dan tidak jauh dari sana ada tebing. Charso pun memberhentikan mobilnya dan ia kembali menyeret pria itu ke dekat tebing dan melemparkannya ke tanah. Aduh! Teriak pria itu kesakitan. Kau sudah bilang ingin bicara yang sebenarnya, jadi katakan yang sesungguhnya, ucap Charso. Hehehe, tadi itu aku hanya berbohong dan kau percaya. Aku tidak akan mengatakannya. Lebih baik aku mati saja, ucap pria itu berlari ke arah tebing, tapi Charso menangkap bajunya. Saat pria itu ingin melepaskan bajunya Charso menangkap kakinya dan membuat pria itu terjatuh terjerembab.
Aku membawamu ke sini agar mau bunuh diri sendiri, tapi tidak semudah itu. Setelah aku tahu maksud dan tujuan baru aku melepaskanmu untuk bunuh diri di tebing ini, ucap Charzo. Aku tidak akan mengatakannya. Tidak akan, teriak pria itu. Oh, mulutmu sangat rapat ya, meskipun kau lajang, kau punya cita-cita dan keluarga di luar kota kan? Bagaimana jika aku akan menangkap mereka semua lalu memperlihatkan di depan matamu pembantaian keluargamu, menurutmu bagaimana? Sangat seru bukan? Tanya Charzo menyengir. Episode sebelumnya. Bab 99. Episode berikutnya. Bab 101. Kau psikopat. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak pria itu ketakutan. Kenapa kau malah bertanya lagi? Cepat beritahu aku atau aku akan menelpon orang-orangku untuk mencari keluargamu. Ancam Charzo. Lebih baik aku mati saja. Teriak pria itu mencoba menarik kakinya tapi pengaman Charzo lebih kuat. Oh, kau sangat ingin mati ya? Kalau begitu kau harus melihat keluargamu mati dulu. Ucap Charzo mengambil ponselnya lalu entah siapa yang ia telpon. Tut, 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 tut. Halo? Kau pergi cari keluarga Mardi di luar kota. Mereka tinggal di kota T, ucap Charzo. Tidak. Jangan lakukan itu. Jangan cari mereka. Mereka tidak bersalah. Aku akan katakan yang sebenarnya. Teriak pria itu ketakutan. Sebelum mereka sampai di kota T dan menyeret keluargamu, lebih baik katakan sekarang karena mereka sekarang sudah bergerak. Jika kau katakan sekarang sebelum mereka sampai maka aku akan memberhentikan mereka. Tapi jika kau tidak mengatakan sekarang dan sampai mereka menyeret keluargamu ke sini, kau mau mengatakan sebenarnya pun sudah tak berguna lagi. Ucap Charzo yang berjongkok menatap ke arah pria tersebut. Aku katakan. Pria itu menarik nafasnya. Dia adalah Eko, orang yang sudah mengambil perusahaan Papa Herman, jawab pria itu. Herman adalah ayah Clara. Kau bicara jujur? Tanya Charzo memastikan. Aku sudah mengatakan apa yang sudah aku katakan? Aku hanya disuruh olehnya lalu disuruh pergi dari kota ini. Aku membutuhkan uang, makanya aku menerima pekerjaan ini, ucap pria itu. Apa tujuan dia? Tanya Charzo lagi. Dia tidak memberitahu apa tujuannya, yang aku tahu dia memberiku sejumlah uang aku pun mencuri barang itu, jawab pria itu. Baiklah, aku mengerti. Ucap Charzo melepaskan pria tersebut. Setelah dilepas, pria itu langsung menangkap Charzo dari belakang. Kau ini sudah aku lepaskan, kenapa kau ingin melukaiku? Charzo memegang tangan pria itu dengan kuat dan melepaskannya pegangannya dari lehernya. Kau sudah kuberi kebebasan malah kau malah menyerangku, ucap Charzo. Kau harus mati demi keselamatanku, ucap pria itu kembali menyerang Charzo. Mereka pun saling menyerang di tebing yang tingginya puluhan meter tersebut. Pria itu mencekik leher Charzo dan dengan kuat Charzo menendang pria tersebut hingga pria itu terpeleset terjatuh dari tebing. Ah! Tolong aku! Teriak pria itu. Sayangnya ia bukan langsung jatuh ke air, tapi mendarat lagi di pangkal tebing membuat ia terluka di bagian kelapanya lalu barulah ia jatuh ke air membuat air itu bercampur dengan darah. Charzo melihat ke bawah yang sangat sayup, pria itu sudah tak terlihat lagi. Charzo pun masuk ke dalam mobilnya kembali dan melaju di jalanan. Eko ya? Dia tahu aku punya perusahaan dan dia ingin mengambil sesuatu dari perusahaanku berharap perusahaan dia menjadi miliknya ya. Dia sungguh berani, ucap Charzo. Charzo pun melajukan mobilnya,
Karena perusahaan mertunya itu diambil oleh Eko, Charzo pun langsung menuju perusahaan Eko. Tapi sayangnya di sana terlihat sepi. Charzo pun berhenti di depan perusahaan itu dan keluar dari mobilnya. Ia pun masuk ke dalam. "Aku ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan kalian," ucap Charzo. "Maaf Tuan, saat ini Anda tidak bisa menemuinya karena saat ini dia ada meeting," ucap pegawainya. Episode sebelumnya. Bab 100. Episode berikutnya. Bab 102. "Aku tidak peduli, cepat panggil dia atau aku sendiri yang masuk ke sana," ucap Charzo lantang. "Tidak bisa, mereka ada meeting penting yang tidak bisa diganggu meskipun Presiden Amerika," ucap pegawai itu. Charzo pun berjalan masuk ke dalam ruangan itu meskipun pegawai Eko menahannya. Charzo menendang pintu ruangan itu dan terlihat Eko dan beberapa orang. Mereka sedang memeriksa kotak hitam yang mereka curi itu. "Hei! Kenapa kau membiarkannya masuk?" teriak Eko panik. "Bagaimana dengan hasil kotak hitam itu? Sudah menemukan sesuatu?" tanya Charzo tersenyum sambil duduk di kursi. Eko menatap kesal ke arah Charzo. "Jangan melihatku seperti itu, kembalikan milikku," pinta Charzo. "Cepat hajar dia, jangan sampai dia mengambil kotak hitam ini," perintah Eko. Beberapa orang itu menghadang Charzo, mereka pun bersama-sama menghajar Charzo. Eko pun buru-buru pergi. Charzo menarik dua orang pria di dekatnya yang ingin menghajarnya lalu melempar ke arah Eko membuat Eko terjatuh. Tapi ia bangun lagi dan melarikan diri. Beberapa orang menarik Charzo agar Charzo tidak mengejar Eko. Charzo pun menendangnya, dan kemudian menarik dua orang dan melemparnya ke tembok membuat kedua orang itu pingsan. Eko segera masuk ke dalam mobil dan ia langsung melajukan mobilnya dengan cepat. Charzo juga masuk ke dalam mobilnya, tapi saat hendak masuk mobil, kakinya ditarik oleh beberapa orang. Terpaksa Charzo harus membereskan orang itu terlebih dahulu. Charzo menendang mereka hingga tersungkur ke belakang. Charzo pun masuk dalam mobil dan ia pun melakukan mobil mengejar mobil Eko. Dengan menambah kecepatan mobilnya, hanya selang beberapa menit Charzo bisa beriringan dengan mobil Eko. "Sial! Cepat sekali sampainya," dengus Eko kesal. Ia menambah kecepatan mobilnya lagi. Tapi Charzo tentu saja tak mau kalah. Ia menambah kecepatan mobilnya dan menyalip mobil Eko lalu berhenti mendadak di depan mobil Eko yang terpaksa Eko menabraknya karena ia tak sempat mengerem. 2. Mobil Eko bagian depan hancur, sedangkan mobil Charzo baik-baik saja. Eko pun buru-buru ingin keluar, Charzo keluar duluan lalu menarik Eko keluar. Charzo menarik Eko masuk ke dalam mobilnya lalu mengunci mobil itu dari dalam. "Hei! Apa yang ingin kau lakukan?" teriak Eko mencoba membuka pintu mobil tapi itu tidak bisa. Ia bahkan menendang mobil itu dengan kuat tapi tetap tidak bisa terbuka. "Mobil ini terbuat dari apa sih?" gerutu Eko. Charzo menginjak pedal gas mobilnya dan melesat di jalanan. "Kau ingin bawa aku kemana?" teriak Eko. Tak lama, ia pun sampai di tempat tebing yang Diana Charzo membawa pria suruhan Eko waktu itu. Charzo pun membawanya ke tebing. Tapi tentu saja Charzo mengambil kotak hitam tersebut. "Kamu tahu nggak? Tempat ini adalah tempat orang suruhanmu meninggal. Dijatuh dari tebing ini mati di sana," ucap Charzo tersenyum menyeramkan. Lalu apa yang ingin kau lakukan padaku?" teriak Eko. "Karena di sini tidak ada orang jadi aku ingin memberikan pelajaran padamu sedikit," ucap Charzo.
Charzo mendekati Eko. "Jangan dekati aku. Jangan!" teriak Eko yang berusaha lari, tapi ia ditangkap Charzo. Charzo pun mematahkan kedua kaki Eko lalu meremukkannya. Charzo juga meremukkan tangan kanannya Eko sehingga tulang-tulangnya tidak bisa digunakan lagi. Episode sebelumnya. Bab 101. Episode berikutnya. Bab 103. Bisa pun hidup ia hidup dalam kecacatan. Kau sudah mengusikku terlebih dahulu jadi aku tidak akan mengampunimu. Berdoalah ada orang menemukanmu di sini atau membusuk saja kau di sini, ucap Charzo menatap tajam Eko. Charzo pun pergi meninggalkan Eko begitu saja. Triring, 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 triring. "Halo?" jawab Charzo. "Charzo, Clara diculik oleh ayah mertuamu," ucap Rina panik. "Apa? Diculik? Jadi dia dibawa kemana?" tanya Charzo juga ikut panik. "Tidak tahu, tapi dia bilang dia akan membawa Clara pergi. Jika kamu menginginkan Clara kembali maka kamu harus memberikan uang 1 miliar, ucap Rina. "Begitu ya? Baiklah aku akan pulang sekarang," ucap Charzo memutuskan panggilannya dan ia pun segera masuk ke dalam mobilnya. Padahal anak sendiri tapi mereka malah berlaku buruk pada anaknya. "Mana Clara sedang hamil," gerutu Charzo. Charzo pun melajukan mobilnya dan ia yakin jika Clara pasti dibawa ke rumah mereka. Saat sampai di sana, memang benar, Clara ada di rumah mereka, akan tetap mereka membuatnya sebagai tahanan. Apa karena mereka sudah kehabisan akal gara-gara kebangkrutannya membuat mereka gelap mata bahkan bisa-bisanya berpikir menculik anak sendiri. Charzo langsung berlari ke arah Clara yang tubuhnya diikat di sebuah kursi. "Jangan mendekat. Jika kamu mendekat maka aku akan membunuhnya," ancam Papa Clara dengan pisau di leher Clara. Clara menjerit ketakutan. "Dia adalah anakmu, kenapa kau malah ingin membunuhnya?" tanya Charzo. "Itu semua, sudahlah. Kalau kau menginginkan istrimu kembali, maka beri kami uang 1 miliar, ucap Papa Clara antusias. Mungkin kalau dirinya di sana tidak apa-apa, masalahnya Clara adalah orang biasa. Charzo berlari ke arah Clara dan memeluk Clara dari depan. Papa Clara terkejut dan ia langsung menusuk Charzo, tapi senjata tajam itu malah patah. Charzo membuka ikatan tali itu lalu memeluk Clara dan membawanya lari dan masuk ke dalam mobil. "Kamu tunggu di sini," ucap Charzo. Charzo pun menghadang Papa Clara yang sudah seperti orang gila. Charzo pun membekuk Papa Clara dan menuju kepala bagian belakangnya. Mama Clara juga tak tinggal diam, ia juga mengambil kursi dan memukul ke arah Charzo. Tapi kursi itu malah yang patah. Charzo juga memukul kepala bagian belakang ibu Clara dan mereka pun pingsan. Charzo langsung menelpon polisi. "Tut, tut. Halo? Ada yang bisa saya bantu?" tanya polisi itu. "Saya mau melaporkan jika di sini ada penculik," ucap Charzo. "Baiklah, kami akan ke sana sekarang," ucap polisi itu. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Mereka menangkap ayah dan ibu Clara. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. "Sudah sayang, tidak apa-apa, kita sudah aman seorang," ucap Charzo memeluk Clara. Sejak kejadian itu, mereka pun kembali damai. Charzo bisa mengatasi semua rintangan perusahaannya. Robot yang mereka rencanakan dulu sudah diluncurkan, tentu saja banyak rumah sakit jiwa memesan robot tersebut demi bisa mengurangi pasien ganggu jiwa di kotanya. Akhirnya perusahaan Charzo mendapat peringkat pertama di Asia.
Tak lama dari itu, anak Charzo pun lahir. Ia diberi nama Klezo. Ia adalah anak laki-laki yang sebagai ahli waris perusahaan dan kekayaan dari Charzo. Dan mereka pun hidup damai. Tamat. Libya Channel 1784 mempersembahkan berikutnya dengan judul Dewa Naga Kehancuran. Dewa Naga Kehancuran lebih seru.